Pornografi itu efeknya lebih berbahaya dibandingkan narkoba. Pornografi lebih daripada berbahaya Daripada narkoba. Itu lebih berbahaya, lebih merusak otak. lebih merusak otak. Lebih bukannya? merusak otak dibandingkan narkoba. Itu riset, silakan dicari. Yang paling kita highlight hari ini ya, termasuk saya juga banyak gerak di anak-anak muda. Banyak membina beberapa anak-anak muda juga. Yang paling masalah itu adalah anak-anak muda itu nggak paham, nggak sadar bahkan kalau dia sedang ada problem. Nggak sadar. Ya, nggak sadar dengan ada problem. Sederhana misalnya gini, ngomongin kecanduan game. Game itu permainan, hiburan, betul? Hiburan, permainan. Tapi kalau dia salah memfungsikan atau memposisikan game itu hanyalah sebagai sebuah hiburan, akan jadi problem. Kenapa? Ketergantungan. Ya. Akhirnya jadi ketergantungan, sampai akhirnya ketergantungan ini sampai di titik yang nantinya akan menstimulus dia untuk berperilaku sama seperti game. Gitu. Bahkan akhirnya punya kadar emosional yang akhirnya tidak terkontrol. Berapa banyak anak kecil main game sampai banting handphone dan segala macam. Ya. Betul. Itu dari psikolognya, psikologisnya pasti kena di situ. Nah, bahkan kita pernah ketemu dengan pemain pro player. Ya, pro player, ya dia memang main game, saya lupa namanya siapa. Dan dia main game itu dibayar. Jadi Main game dibayar. Main game dibayar. Oh, Jadi dia tuh main betul game ya? udah anak turnamen dan segala macam. Oke. Penghasilannya tuh udah ratusan juta, bahkan bisa mengumrohkan keluarganya dan segala macam. Iya. Kebayang nggak? Dia ngomong gini, kalau orang lain lagi stres, lagi bete, main game buat hiburan, kalau dia main game buat kerja. Buat kerja. Jadi dari 8 to 5, dari jam 8 sampai jam 5 itu kalau yang lain sekolah apa segala macam, dia main game. Dia main game. Dan bagaimana? Dan ternyata stres. Stres dia juga. Stres tingkat tinggi. Iya. Karena apa tuh? Tuntutan kah atau? Ya, apapun juga nggak mungkin itu, game itu tidak mungkin dibuat hanya sekedar hiburan. Karena itu industri. Iya. Game itu sebuah industri. Ada adiktif gitu ya? Pasti. Itu Yes. bicara salah satunya adalah ediktif. Tapi di balik itu adalah industri yang itu dipergunakan untuk mencari keuntungan demi keuntungan. Banyak hal yang akhirnya menjadi keuntungan buat industri tersebut. Iya. Tapi yang sayangnya adalah memberikan dampak yang buruk buat si pengguna. Si penggunanya. Oke, itu baru ngomongin game. Belum ngomongin tadi pornografi. Yes. Efek pornografi itu kalau di sini teman-teman sadari, kalau yang belum tahu ya, pornografi itu efeknya lebih berbahaya dibandingkan narkoba. Pornografi lebih berbahaya Daripada narkoba. Itu lebih berbahaya, lebih merusak otak. lebih merusak otak. Lebih bukannya? merusak otak dibandingkan narkoba. Itu riset, silakan dicari. Iya. Kenapa bisa gitu dia kan? Ya karena dia menstimulus otak untuk melakukan berfantasi. Dia berfantasi. Berhayal. Ya, berhayal segala macam. Iya. Nah, itu nanti silakan di riset. Itu salah satunya pornografi. Dan itu hari ini mudah diakses. Mudah diakses ya. Mudah diakses. Macam-macam. Pantes anak umur 11 tahun bisa akses ya. Iya. Tadi ini ya kalau mau ditunjukin, ini tuh data, ya. Ini tuh di search engine bahwa ini tuh pencarian paling banyak. 19 juta tuh. Bayangkan, 19 juta. Paling banyak ini. 12% situs di dunia memuat konten pornografi. Berarti 12% situs itu memuat konten pornografi. Ini baru ngomongin pornografi, belum konten yang membuka aurat. Iya. Ini belum konten yang membuka aurat. Iya, betul. Setiap detik 28.000 orang membuka situs porno, 50%-nya pelajar. Tiap detik loh ini ya. Bayangkan. Tiap detik. Setiap detik. Bayangannya Nih, mulai dari usia 11 tahun. Be. Oke. Itu sesuatu yang miris. Ya. Sesuatu yang miris. Hari ini kita dalam kondisi yang bonus demografi. Bonus demografi itu apa? Jumlah penduduk produktif, usia produktif itu banyak, besar banget. Remajanya. Boleh dibilang mudanya. hampir 40-an% itu berada di usia-usia produktif. Iya. Usia-usia pelajar, sekolah, kuliah sampai Kerja. Sampai after itu. Iya. Itu usianya dan itu menjadi bonus demografi. Tapi sayangnya hari ini mereka potensinya adalah menjadi beban demografi. Sekarang harusnya menjadi keuntungan demografi, malah jadi beban.
ono bonus kok jadi beban. Iya. Bonus kan bagus ya. Iya. Tapi kok beban? Kalau Jepang tuh sampai bilang begini kan, Jepang Korea tuh kan bilang gini, kami itu nggak usah dilawan, kami akan punah dengan sendirinya. Jepang. Kok bisa? Karena memang pertumbuhan penduduk Jepang tuh turun drastis. Demografi tadi. Iya, demografi tadi, makanya sampai banyak rumah-rumah yang nggak ada yang punya dikasih orang. Iya, Karena iya. takut Gratis. punya anak ya. Iya, salah karena satunya. terkait soal keturunan. Nah, Indonesia itu anaknya banyak-banyak. Nggak usah diajari aja beranak. Iya, iya kan? Apalagi anak orang zaman dulu kan. Alasannya kan kalau kenapa banyak anak? Iya, ada hiburan, ada TV dulu. Iya, betul. Hiburannya ya bikin anak. Iya. Jadilah 10, 11 gitu ya. Jadi banyak. Iya, Iya. betul juga sih. Kalau sekarang karena banyak hiburan, butuh biaya banyak, jadi anaknya dikit. Iya. Oh gitu. Setengah, satu. Tapi satu minimal setengah. minimal masih punya 2, 1 masih punya. Kan gitu. 1,5 itu kayak apa? Kalau di Jepang di Korea mereka udah ngerasa punya anak itu udah kayak beban. Malah jadi beban ya punya Beban. anak tuh ya. Punya anak tuh beban. Apa karena kehidupannya yang sangat mahal-mahal gitu kah? Atau apa Bukan tuh? masalah itu, tapi memang secara pemahaman mereka merasa itu beban dan mereka kan negara-negara yang punya daya saing cukup tinggi, baik antar pribadi. Dan mereka punya budaya malu yang sangat tinggi juga. Kalau gagal, makanya rentan bunuh diri dan segala macam. Ah iya, makanya pernah saya tuh dapat baca berita itu kalau anak muda di sana itu malu aja karena prestasi dia, misalnya nilainya rendah gitu Ya, ya, bunuh diri gitu. Betul. Wih, Nah, itu jadi kalau ngelihat kondisi anak muda hari ini sebenarnya kita tuh punya bonus demografi, tapi yang kalau ini tidak bisa disikapi dengan benar, termasuk oleh orang tuanya, termasuk juga oleh lingkungan sekitarnya, nantinya hanya akan menjadi beban demografi. Iya. Jadi beban demografi. Ya, akan jadi beban demografi. Bahaya ini. Yang iya, bahayanya sangat berbahaya. Iya. Bisa jadi kita akan diambil alih oleh negara-negara asing makin lebih marak lagi karena apa? Yaitu tadi kita tidak mampu menyadari kondisi yang ada dan memperbaikinya.